Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan channel kami Dasmet Official. Sesuai judul yang tertera, Rosemary Sourdough Crackers. Saya akan membuat Rosemary Sourdough Crackers. Karena sourdough tentu saja kita pakai starter atau ragi alami. Starter sourdoughnya kita pakai yang fresh ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman memiliki discharge bisa dipakai, tapi saya sarankan usianya sepekan atau 7 hari, jangan lebih dari itu ya. Kenapa nggak boleh lebih dari itu? Jika pakai discharge kita kan tidak tahu ya teman-teman, bisa proofing dengan bagus atau tidak nanti adonannya. Semua bahan-bahannya nanti ada di akhir video ya, jadi teman-teman simak videonya hingga selesai biar tidak gagal fokus nanti saat membuatnya. Untuk lemaknya saya memakai full butter, jadi butternya dipakai saat hangat, jangan panas ya, nanti starternya tidak bisa mengembang. Terus tepungnya memakai yang pro rendah, bisa juga pakai pro sedang tapi agak dikurangi ya, karena penyerapan cairannya beda-beda ya. Bisa dikurangi dari resep aslinya itu kira-kira 10-15 gram. Ini tidak pakai gula, jadi teman-teman yang tidak mengkonsumsi gula bisa dipakai. Garamnya kebetulan saya pakai Maldon sea salt, teman-teman bisa pakai garam dapur biasa. Dan untuk herbsnya kebetulan saya masih punya rosemary kering di kulkas, jadi itu saya pakai. Teman-teman bisa pakai bawang pre atau oregano atau daun dill bisa dipakai. Setelah adonan kita uleni seperti ini, kita pakai tangan aja. Nanti hasil adonannya kalis ya, seperti kita membuat roti. Didiamkan sampai kira-kira kelihatan mengembang, tidak perlu double in size karena kita nggak bikin roti. Kira-kira 1 jam kalau di suhu tempat saya di Bojonegoro. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, untuk herbsnya bebas. Teman-teman mau pakai yang dried atau pakai yang fresh bebas. Atau mau pakai kucai ya, mungkin teman-teman ya bisa pakai kucai. Untuk starternya bebas ya teman-teman, mau pakai yang liquid starter atau perbandingan 1:2 ya. Ini saya pakai yang 1:2. Ini adonannya gampang dihandle teman-teman, nggak yang wet atau basah gitu, enggak. Nah ini setelah 1 jam ya teman-teman, kita gilas. Jika alas teman-teman lengket dengan adonan, bisa ditaburi tepung tipis-tipis. Pakai tepung yang pro rendah juga ya untuk naburinya. Untuk ketebalan saya sarankan 0,3 mili aja. Dan untuk cetakannya bebas ya teman-teman. Teman-teman mau pakai bentuk apa, polos atau pakai binatang. Biasanya kan anak-anak suka ya teman-teman ya, yang punya mungkin anak-anak usia balita. Ini kebetulan saya pakai plungernya fondant, pakai ukuran yang 4 cm. Bisa pakai yang sisi polos atau bergerigi, saya pakai sisi yang bergerigi.
Jangan lupa kalau cetakan plungernya dirasa lengket, dengan adonan ditekan-tekan di tepung dulu, baru kita potongkan di adonan yang sudah kita gilas tadi. Naburinya tepung tipis-tipis ya teman-teman, jadi kalau ada tepung tuh lebih mudah kita gilas, jadi yang jalan bukan kitanya, adonannya. Saya pakai sisi yang bergerigi ya teman-teman. Teman-teman kalau mau pakai yang polos boleh, atau bentuk hati, atau mau bentuk yang bulat silahkan. Ini nggak perlu didiamkan, jadi setelah selesai langsung ditaruh di loyang dan siap di oven. Jangan lupa sebelumnya ovennya dipanaskan 15 menit. Ini mengovennya dengan suhu 160 derajat api atas bawah. Kalau saya api bawahnya pakai 160 derajat dan api atasnya kurang lebih 150 derajat, waktunya 30 menit. Jangan lupa permukaannya ditusuk-tusuk pakai garpu. Nanti saat mengoven diputar-putar ya teman-teman biar matangnya merata. Ini rasa crackernya crunchy, agak keras ya, seperti khasnya sourdough lah teman-teman. Setelah dingin jangan lupa ditaruh di toples. Kalau ditanya awet berapa lama kak, nggak awet, ini nggak ada sehari udah habis punya saya, padahal ini saya bikinnya 4 kali resep. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami, lihat sampai selesai ya biar teman-teman gak gagal paham. Terima kasih untuk like, subscribe-nya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.